Dewi Kanti, saya persilahkan. Terima kasih. Mohon maaf, apa suara saya terdengar? Em, saya atau perlu saya matikan kamera untuk bisa lebih jelas? Jelas semuanya, Kak. Jelas. Oke, baik. Terima kasih kepada kawan-kawan Walhi ya yang sudah memberikan kesempatan pada kami Komnas Perempuan untuk memberikan tanggapan dan saya sangat senang mendapat informasi terkini kembali dari para perempuan pejuang lingkungan ya. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh ibu-ibu menjadi informasi yang penting sangat kami ketahui lebih lanjut begitu ya. Sebelumnya salam Nusantara yang Bhinneka pada semuanya untuk tidak mengurangi atau tidak tertinggal satu salam yang mungkin akan terlewat. Jadi saya menggunakan salam Nusantara yang Bhinneka. Ini menggambarkan betapa binekanya kita. Kita juga tahu bahwa Indonesia bukan hanya masyarakat agraris, tapi juga dari pengalaman para perempuan pesisir, para perempuan nelayan, memang kita sebagai negara laut maritim gitu ya, dan juga Nusantara ini sebagai bagian yang tidak bisa terpisahkan dari kesejarahannya. Kesejarahan tentang gerakan perempuan merubah eh, suatu aktor penggerak perubahan katakanlah gitu ya. Eh, Terima kasih untuk berbagi pengalamannya dan saya berharap dalam forum ini menjadi sebuah konsolidasi nasional para perempuan penggerak perubahan terutama untuk penyelamatan lingkungan di Indonesia sendiri. Saya tadi sudah mendengar dan menyimak Ibu Saskia dari Kodingareng, kemudian Ibu Asmania dari Pulau Pari, Kakak Aklima dari Seluma Bengkulu, karena kami juga sudah sempat melakukan pemantauan, kemudian dari Ibu Nur Hayati dari pesisir Semarang gitu ya, pantai Jawa Tengah. Apa yang menjadi pengalaman khas perempuan yang dialami dalam situasi konflik sumber daya alam dan tata ruang ini menjadi perhatian yang luar biasa dari Komnas Perempuan. Saya pikir dari kurang lebih dari tahun 2001 Komnas Perempuan sangat sebagai lembaga nasional HAM sangat concern, sangat memberikan perhatian khusus terhadap peran-peran dan perjuangan para perempuan yang terus menunjukkan pergerakan aktivitas perjuangan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan, dari terampasnya beragam hak hidup oleh kepentingan-kepentingan pengusaha, teknokrat, birokrat begitu ya. Sehingga kami mencatat ada kenaikan yang sangat tajam dalam pengaduan dan pelaporan kepada Komnas Perempuan sehingga itu menunjukkan juga bahwa daya kesadaran atau rasa tanggung jawab sebagai perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan itu meningkat kesadarannya sehingga dia merasa bahkan mengambil peran di garda terdepan gitu ya. Ini menjadi sangat penting bagi menyelamatkan peradaban bangsa kita. Saya pikir dari sisi inilah kita penting memberikan apresiasi setinggi-tingginya karena kalau tanpa pergerakan perjuangan perempuan yang mengisi ruang-ruang ini, saya yakin perubahan-perubahan yang bisa menjadi perbaikan pada bangsa ini tidak akan terjadi. Jadi kami sangat mengapresiasi apa yang menjadi gerakan-gerakan yang sangat natural, sangat
terkonsolidasi di lokal masing-masing, dan dengan pertemuan ini kami optimis bahwa apa yang menjadi pesan eh, konsolidasi dari kawan-kawan Walhi yang kita harapkan untuk soliditas gerakan perempuan ini akan bisa kita gaungkan kembali dan mendapatkan dukungan dari masyarakat, terutama yang saya pikir penting menjadi tanggapan kami saat ini adalah kita semua memiliki kewajiban untuk membangun sebuah kesadaran publik, bukan hanya eh, ya kita tahu dari cerita-cerita yang disampaikan oleh Ibu dan kawan-kawan semua bahwa kita masih punya persoalan pada eh, aparatur negara, eh, birokrat yang sangat eh, menutup eh, menutup mata gitu ya dan telinga terkait suara-suara yang disampaikan. Bahkan kami sendiri di Lembaga Nasional HAM sudah banyak sekali memberikan rekomendasi kebijakan karena memang mandat kami eh, pada titik memberikan rekomendasi dan arahan kepada mereka. Pun ketika kami melakukan pemantauan ke lapangan, kami selalu melakukan dialog dan pemberian pemahaman kepada birokrasi, aparat penegak hukum, begitu untuk bisa eh, mengurai persoalan yang harusnya menjadi tanggung jawab negara hadir dalam pemenuhan hak-hak bagi masyarakat. Sehingga tekanan-tekanan publik ini juga mungkin ini menjadi sebuah cara yang penting juga kita upayakan bersama untuk menyadarkan publik juga gitu, karena ketika kesadaran soliditas di masyarakat sudah terjadi tanpa disertai dengan kebijakan yang sistemik, itu tentunya tidak bisa ada perubahan yang signifikan gitu ya. Seperti tadi dari Ibu Asmania dari Pulau Pari ya, hanya 2 jam dari Jakarta. Tetapi perjuangan dari tahun 2014 itu rasanya seperti masih stagnan gitu ya. Dan kami berharap karena dalam salah satu mandat Komnas Perempuan juga membangun sebuah kesadaran publik, kita bersama-sama saling menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan kita bersama untuk memperbaiki perubahan, memperbaiki keadaan bangsa ini. Ini bukan sekedar uh, persoalan perempuan, tapi di dalam persoalan perempuan juga adalah persoalan bangsa yang sangat mendasar. Kerusakan lingkungan dan alam ini yang mencerabut hak-hak yang mendasar warga negara itu ya. Bagaimana perempuan dan anak-anak keluarga menjadi kelompok yang sangat rentan di terdampak begitu, dan uh, saya sangat mengapresiasi gerakan-gerakan perempuan terutama bukan sekedar di tataran upaya hukum, tapi juga gerakan-gerakan kultural. Misalnya di Pasar Seluma yang mengemas perlawanan itu melalui gerakan budaya, gitu ya. Bagaimana perempuan Seluma merancang sebuah strategi perlawanan dan membangun kesadaran bersama dengan menciptakan tarian remis ya. Ini saya pikir tidak bisa dianggap sebelah mata. Gerakan perempuan seperti ini real, penting kita kembangkan lagi untuk bisa membangun kesadaran publik bahwa ketika varietas remis hilang, itu tidak tergantikan lagi, dan daya rusak terhadap lingkungan ini juga nyata. Gitu ya. Dan tentunya gerakan budaya ini bukan sekedar untuk menjadi tontonan, tetapi pesan yang disampaikan oleh para perempuan adalah menjadi tuntunan-tuntunan dan membangun sebuah kesadaran masyarakat bahwa menyelamatkan lingkungan bukan sekedar tanggung jawab perempuan, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah.
Dan kami sebagai lembaga nasional HAM tentunya hanya ingin memastikan kehadiran negara untuk melakukan pemulihan dan dalam melakukan pembangunan pun penting menjadi eh, berposisi melibatkan partisipasi yang substantif pada perempuan, kelompok rentan, sehingga dari pengalaman misalnya kami mengamati di Seluma gitu ya, katakanlah seolah-olah diundang dalam sosialisasi tetapi tidak tidak memberikan informasi yang substantif, memberikan informasi yang eh, menyasar pada apa yang menjadi kepentingan pembangunan atau penambangan itu berdampaknya seperti apa untuk masyarakat. Jadi masyarakat harus diberikan pemahaman dampak efek apa baik atau buruknya sehingga masyarakat yang sebetulnya kan memiliki apa efek atau dampak yang eh, merasakan langsung gitu ya. Dan pemerintah tidak hanya bisa berteori gitu ya. Juga kami berharap partisipasi dari para akademisi yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Masyarakat penting sekali juga didukung oleh para akademisi yang mampu menguatkan katakanlah kajian-kajian yang bisa mendukung kepentingan masyarakat sehingga suara publik ini bisa lebih uh, didengar oleh negara, di samping juga memang juga oleh kami sebagai lembaga-lembaga HAM gitu ya. Komnas Perempuan tidak sendiri, ada Komnas HAM, ada Komnas Anak, ada Komisi Nasional Disabilitas juga. Ini penting kita libatkan bersama sebagai sebuah sinergi membangun sebuah kesadaran uh, perspektif hak asasi manusia gitu ya. Dari dampak pembangunan, dampak penambangan di berbagai wilayah, baik pesisir maupun di wilayah hutan, itu juga bisa berdampak pada semua masyarakat yang terlibat di dalam, gitu. Termasuk di dalam temuan dan pantauan Komnas Perempuan, ada efek-efek yang menyebabkan juga rentan menjadi disabilitas gitu ya. Jadi sehingga ketika kerusakan alam di daerah pesisir eh, ini waktu pengalaman kami mendampingi atau memantau kasus buyat ya. Jadi kerusakan lingkungan pada saat kasus buyat di mana akhirnya menimbulkan generasi-generasi yang disabilitas gitu ya. Dan ini merentankan perempuan yang sedang hamil begitu. Jadi kerusakan lingkungan ini daya rusaknya adalah pada daya rusak generasi masa depan. Dan kami menyadari terus memberikan perspektif hak asasi manusia terutama hak perempuan kepada para pengambil kebijakan. Namun memang dukungan-dukungan dari suara masyarakat ini memang penting sekali dikuatkan. Jadi saya berharap konsolidasi di sini akan terus bergulir menjadi konsolidasi nasional di berbagai wilayah, termasuk eh, daya soliditas perempuan penggerak perubahan ini diharapkan juga mampu eh, merubah atau memperbaiki kohesi sosial yang retak gitu ya. Saya tadi mendapatkan update dari Bengkulu bahwa praktek-praktek kehidupan yang real di masyarakat ini sudah sedemikian rusak gitu ya kohesi sosial sehingga untuk persoalan kemanusiaan saling berkunjung pada saat kedukaan atau keriaan pun sudah rusak gitu ya.
Dan memang ini menjadi informasi tambahan buat kami, tetapi peta kohesi sosial yang rusak ini sudah kami sampaikan juga pada pemerintah, gitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi Indonesia emas di tahun 2045 ketika kita tidak mampu mengurai persoalan-persoalan yang sangat esensi seperti ini. Harapan pembangunan ke depan yang mampu melibatkan masyarakat, keterlibatan masyarakat secara substantif dan partisipatif itu harusnya eh, terjadi, menjadi pembelajaran dari waktu ke waktu gitu. Dan sekiranya eh, Komnas Perempuan sebagai lembaga nasional HAM juga ketika melakukan pelaporan bukan hanya pada presiden, tetapi juga kami melaporkan situasi-situasi pembangunan ini juga pada forum-forum internasional di PBB. Kembali lagi bahwa persoalan kita adalah ada dilempar pada eh, desentralisasi kebijakan-kebijakan lokal, tetapi juga ini kadang-kadang hanya menjadi persoalan cuci tangan dari nasional gitu ya. Sebetulnya sangat bisa dilakukan upaya-upaya sistemik di tingkat nasional agar proses desentralisasi ini juga tidak menjadi salah arah dan akhirnya tumbuh perpecahan-perpecahan yang sangat merugikan persatuan dan kebersamaan bangsa ini dalam pembangunan, terutama yang kita harapkan adalah kita menyelamatkan peradaban Indonesia ke depan, berangkat dari menyelamatkan peradaban kepentingan perempuan dan anak serta di dalam peradaban bangsa ini perempuan menjadi aktor utama dalam uh, menguatkan atau melangsungkan keberlangsungan sebuah bangsa. Karena uh, para ibu, para perempuan menjadi penggerak dan pemberi pesan bagi anak-anak, bagaimana menjaga lingkungan, bagaimana menjaga keadaban masyarakat gitu ya. Jadi sebagai tanggapan tentunya kami sangat mengapresiasi kerja-kerja para perempuan penggerak penyelamat lingkungan ini sebagai sebuah bangunan kesadaran untuk bangsa ini diingatkan terus bahwa perempuan dengan kelemah lembutannya namun juga punya prinsip yang kuat untuk menjaga eh, lingkungan dan bangsanya gitu, untuk keberlanjutan sebuah peradaban. Mari kita lanjutkan konsolidasi dan saya berharap eh, berbagi pengalaman ini menjadi penting. Mungkin di eh, Jakarta perlu penguatan strategi yang dilakukan di Bengkulu atau di Makassar ataupun di Semarang. Saya kira kami sangat mengapresiasi kawan-kawan Walhi dan beragam eh, NGO yang sudah berfokus pada isu-isu ini. Dan ini bukan sekedar menyelamatkan Indonesia atau Nusantara, tapi dampak yang perbaikan yang ada di Indonesia akan berdampak juga untuk dunia. Karena Indonesia adalah jantungnya eh, peradaban dunia. Bagaimana kerusakan pesisir, kerusakan hutan akan berdampak juga pada kerusakan di dunia ini. Jadi eh, apa yang kita lakukan di Indonesia itu akan berefek dan berdampak di dunia. Saya pikir mari kita
kuatkan konsolidasi. Saya percaya melalui gerakan perempuan, penyadaran pada publik itu juga akan lebih eh, kena gitu ya, akan lebih terarah dan menyasar relung-relung kesadaran haki. Terima kasih. Saya pikir sekian tanggapan respon dari Komnas Perempuan untuk kita bersama terus menguatkan gerakan soliditas ini sehingga gerakan perempuan bukan sekedar gerakan lokal, tetapi gerakan perempuan menjadi sebuah gerakan nasional dan internasional. Mari kita bangun Indonesia dan mari kita selamatkan dunia. Terima kasih. Salam Nusantara yang Bhinneka. Baik, terima kasih Kak